Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam Cinta, episode 190. Apa buktinya? Di dalam ruangan ini, hanya Nina yang tidak terkejut dengan surat wasiat yang dibacakan. Nina begitu sangat takut ketika melihat orang-orang yang berkumpul di dalam ruangan ini. Wajah mereka sudah terlihat mengerikan. Mereka tidak terima dengan apa yang dibacakan oleh pengacara. Bagaimana bila mereka mencelakai putranya karena harta? Nina sangat takut ketika membayangkan hal itu. Ia memegang tangan Johan. Johan tersenyum ketika melihat Nina memegang tangannya. Mas, Nina takut. Nina berbisik di telinga Johan yang terlihat tenang menghadapi permasalahan ini. Johan merasakan tangan calon istrinya yang terasa dingin dan gemetar. Permasalahan seperti ini sudah pasti tidak pernah terbayangkan oleh Nina. Johan tahu itu. Ia sangat memahami perasaan Nina saat ini. Bagaimana bila mereka mencelakai Randi? Nina tidak ingin Randi kenapa-kenapa, Mas. Nina meneteskan air matanya. Itu tidak akan terjadi, Mas janji. Mas akan melindungi keluarga Mas. Adik jangan takut. Johan menenangkan Nina dan meyakinkannya. Apa bukti kalau dia anak Johan? Bisa saja dia hanya penipu. Iya, apa buktinya? Saudara-saudara Johan tidak bisa percaya begitu saja. Randi masih tidak percaya ketika mendengar pengacara membacakan isi surat wasiat dari mama tirinya. Ia tidak menyangka bahwa mama tirinya mewariskan semua harta untuknya. Hahaha, ternyata keserakan kalian tidak berbuah manis. Aku sangat bersyukur diberikan umur yang panjang, sehingga aku bisa melihat nasib kalian yang memalukan. Siapa yang menyangka bahwa Feni akan berikan seluruh hartanya untuk anak tirinya? Padahal aku mengira bahwa semua harta milik Feni akan disumbangkan ke yayasan sosial. Sabrina tertawa dan mengejek anak saudara jauhnya. Saya heran bila orang yang tidak tahu diri seperti kalian. Kalian bermimpi bisa menguasai harta keluarga kami. Apa kalian tidak tahu silsilah keluarga kita? Hubungan kita hanya karena nenek kalian adik kandung dari nenek saya. Sedangkan harta warisan keluarga didapatkan pada masa ayah saya. Lukman memandang keponakan jauhnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Lukman, buat pengacara Ridwan dan notaris Andika tertawa ngakak. Mereka tertawa hingga perut terasa sakit. Ini untuk pertama kalinya Ridwan Andika menertawakan orang bodoh seperti saudara-saudara Johan. Secara hukum dan menurut aturan agama, kalian sudah tidak memiliki hak. Satu saudara antara saudara sepupu dan Pak Johan sudah keluarga jauh. Itu artinya kalian tidak akan mendapatkan pembagian harta. Harta warisan yang diperoleh dari hasil turun-temurun hanya yang harta yang diwariskan secara estafet. Sedangkan surat wasiat yang dibuat oleh Ibu Feni ini sah. Beliau bebas memberikan harta miliknya kepada siapapun. Pengacara Ridwan menjelaskan. Pria bertubuh gemuk itu geram sendiri melihat keluarga sepupu Johan yang serakah dan tidak tahu malu. Bila semua permasalahan sudah jelas, saya izin permisi karena saya sedang mengejar keberangkatan pesawat. Saya mohon maaf, tidak bisa berada di sini lebih lama lagi. Pengacara Ridwan pamit. Tidak apa Pak, ini hanya tinggal masalah internal. Johan tersenyum. Randi baru mengetahui seperti apa hubungan keluarga ayahnya dengan orang-orang yang saat ini sedang memandangnya dengan penuh kemarahan. Dipandangnya wajah orang-orang itu satu persatu, tanpa ada rasa takut. Kami ingin melihat bukti bahwa dia anak Johan, ucap Ahmad. Pria itu akhirnya berbicara. Johan menikah dengan Nina sebelum ia menikah dengan Feni. Kami membuat mereka berpisah, Sabrina menjelaskan. Apa yang Oma katakan, semuanya tidak bisa kami percaya. Kami ingin melihat bukti yang memang benar-benar nyata, desak salah seorang dari sepupu Johan. Nina teringat dengan apa yang dikatakan oleh Feni ketika berjumpa dengan dirinya. Ia mengeluarkan buku nikahnya bersama dengan Johan dari dalam tas miliknya.
Nina memberikan buku kecil berwarna hijau itu ke tangan Johan. Johan terkejut ketika melihat buku yang diberikan oleh Nina. Ia tidak menyangka bahwa Nina masih menyimpan buku nikah mereka. Setelah kita berpisah, Nina tidak pernah mengurus surat perceraian di kantor pengadilan. Buku ini juga selalu Nina simpan. Nina berkata kepada Johan. Johan memandangnya dengan tersenyum. "Terima kasih ya sayang," ucapnya. Nina menganggukkan kepalanya. "Ini buku nikah aku bersama dengan Nina." Johan tersenyum memandang wanita cantik di sampingnya. "Kalian boleh cek tanggal pernikahan. Setelah berpisah denganku, Nina tidak pernah menggugat cerai. Dan buku ini masih disimpan sebagai bukti bahwa kami dulu menikah secara sah. Aku juga akan menikah kembali dengan Nina." Johan tersenyum. Apa yang disampaikan oleh Johan seakan tidak dipercayai oleh mereka. Namun kali ini, tidak ada lagi yang mampu berbicara ketika melihat bukti yang ditunjukkan oleh Johan. "Selama ini, aku menganggap kalian saudaraku. Meskipun hubungan keluarga kita sudah jauh. Namun, apa yang kalian lakukan terhadapku?" Johan berkata dengan wajah yang merah padam. "Kami melakukan itu karena kami berhak atas hartamu," ucap Mirna. "Berhak?" Johan mengangkat sudut bibirnya. "Sungguh kau tidak tahu malu. Nama-nama orang yang terlibat dalam kasus Feni sudah aku pegang. Semua orang terlibat akan menanggung hukuman atas perbuatan yang telah kalian rencanakan." Wajah mereka memucat seketika. "Permisi Pak Johan, apa Anda memanggil saya?" ucap orang kepercayaan Johan yang bernama Effendi. Johan menganggukkan kepalanya. "Aku ingin kau menarik semua saham yang berada di perusahaan mereka dan memberikan perintah kepada orang kepercayaannya." Ia memandang ke arah saudara sepupu-sepupunya. "Johan, kamu tidak bisa berbuat seperti ini." Bibir Ahmad memucat. "Kebaikan yang aku berikan, kalian balas dengan air tuba. Sudah tidak ada lagi toleransi dariku. Aku juga tidak menganggap kalian saudaraku lagi. Aku tidak ingin bersaudara dengan orang yang telah mencelakai istriku. Kalian masih hidup dan makan dari rezeki yang aku berikan. Tapi, apa yang telah kalian berikan untukku? Selama ini, aku tidak pernah menuntut kalian untuk mau berbuat baik kepadaku. Namun kali ini, aku tidak bisa lagi memberikan toleransi untuk kalian." Johan berkata dengan tegas. "Johan, kita bicarakan baik-baik," ucap Ahmad. "Terlambat, sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Aku tidak ingin salah seorang pun dari mereka menjaga kakinya di kantorku," Johan berkata kepada Effendi. Effendi memandang wajah orang-orang yang saat ini duduk di dalam ruang tamu. Ia kemudian menganggukkan kepalanya. Ahmad dan Anto tidak terima atas perlakuan Johan kepada mereka. Mereka dengan sangat marahnya ingin menyerang Johan. Rani yang duduk di samping neneknya dengan sigap beranjak dari duduknya. Ia menendang pria bertubuh tinggi dan tegap itu tepat di bagian dadanya ketika pria itu ingin melayangkan pukulan ke arah ayahnya. Pria bernama Anto itu merasakan sakit di dadanya. Ia memegang dadanya dan terbatuk-batuk. Rasa emosi yang dimilikinya sudah tidak terkendalikan lagi. Meskipun pria itu sudah kesakitan, namun Randi tidak berhenti. Ia kembali menendang bagian perut dan juga kepala. Pria itu sudah tidak sanggup berdiri. Ia duduk di lantai dengan posisi sujud, memegang mulutnya yang sakit. Nina menangis ketika melihat perkelahian putranya. Selama ini, ia tidak pernah melihat putranya kehilangan kontrol emosi seperti ini. Dipegangnya tangan Johan dengan erat ketika merasakan takut seperti ini.